Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Keluarga Fast, Brian bisa menyapa Anda malam hari ini tentunya di acara dialog spesial bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, seperti biasanya kalau dialog tentunya nggak sendirian dong ya. Malam hari ini Brian sudah kehadiran narasumber. Beliau adalah Bapak Muhammad Rofiuddin, SHI MIKOM. Beliau merupakan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun 2023-2028, Divisi SDM dan Organisasi. Kemudian ada Bapak M. Yasin Awan Wiratno, beliau sebagai anggota Bawaslu Magelang pada tahun 2018-2023. Dan beliau malam hari ini sudah hadir di hadapan Brian nih keluarga Fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada Pak Rofi dan juga Pak Nano ya malam hari ini. Iya. Wah, luar biasa. Biasanya sendiri, sekarang ada temannya nih saya. Oke, seperti yang kita ketahui nih keluarga Fas, bahwa sekarang kan sudah bulan Oktober ya Pak. Sebentar lagi kita akan melakukan pesta perayaan pemilihan daerah nih. Dan biasanya ini jadi sesuatu yang cukup ramai karena yang tadinya mungkin satu keluarga cukup harmonis bisa jadi nggak harmonis gara-gara pilihan nih. Tapi kita buat semoga semuanya tetap harmonis ya Pak tentunya. Gitu. Nah, seperti yang sudah keluarga Fas mungkin tahu bahwa tema untuk dialog Bawaslu pada malam hari ini adalah mengawal dan mengawasi pembentukan pengawas TPS pemilihan 2024. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih keluarga Fas, mungkin dari Pak Nano ataupun Pak Rofik bisa menjelaskan lah sedikit gambaran tentang tema kita pada malam hari ini seperti apa. Iya, jadi Mas Brian dan keluarga Fast FM, hari-hari ini kita sudah menikmati terkait dengan proses pemilihan kepala daerah. Di tingkat provinsi ada pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian juga di tingkat kabupaten kota ada pemilihan bupati, wakil bupati, sekaligus yang kota itu adalah pemilihan wali kota, wakil wali kota. Gitu ya. Perlu kami sampaikan bahwa tahapan pemilihan ini sebenarnya sudah cukup lama dan sudah jauh, karena tahapan pemilihan ini kan sudah terlaksana sejak Januari 2024. Pada saat itu kita memang masih sibuk sangat luar biasa penyelenggaraan pemilu gitu ya. Nah, penyelenggara pemilu belum selesai, sudah ada tahapan pemilihan kepala daerah gitu ya. Prosesnya sudah cukup panjang, beberapa tahapan juga sudah berlangsung dan masih berlangsung juga. Betul. Misalnya saya contohkan kalau tahapan pencalonan, tahapan pendaftaran pasangan calon, pemutakhiran data pemilih, penetapan data pemilih, itu semua sudah berlangsung, sudah selesai gitu ya. Nah, untuk tahapan yang saat ini masih berlangsung itu ada tahapan pemilihan berupa kampanye. Maka kalau kemudian keluarga Fast FM itu menyaksikan di sekelilingnya itu ada atribut, ada baliho, ada spanduk yang melintang di berbagai desa kelurahan, atau ada yang kemudian pasangan calon mendatangi tempat-tempat kampanye dan sebagainya, itu memang ya saat inilah tahapan yang namanya adalah kampanye, di mana pasangan calon bisa menawarkan visi misi program kepada para pemilih begitu. Sehingga saat ini itu mungkin sudah sekitar separuh lebih ya tahapan kampanye dilalui, dan nanti di tanggal 23 November 23-an lah, 25-an itu ada, 23 betul, 23 itu terakhir tahapan kampanye begitu. Nah, berikutnya nanti akan ada masa tenang tanggal 3 hari sebelum pemungutan. Pemungutan kan tanggal 27, 24, 25, 26 itu adalah masa tenang. 27 itu masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya
di TPS masing-masing begitu. Oke. Nah, tahapan berlangsung ini ada penyelenggaranya, apa itu KPU. Nah, lalu bagaimana dengan Bawaslu? Bawaslu itu adalah melakukan pengawasan Oke. terhadap tahapan-tahapan yang sudah berlangsung, akan berlangsung, itu diawasi secara bersama-sama gitu ya. Nah, tentu Bawaslu Provinsi RI itu memiliki jajaran. Iya. Ada Bawaslu RI, ada Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu Kabupaten Kota, ada Panwaslu Kecamatan, ada Panwaslu Kelurahan Desa. Nah, hari ini kita membentuk yang namanya pengawas TPS. Oke. Pengawas TPS inilah yang kemudian akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan juga penghitungan suara di 27 November. TPS harus diawasi agar tidak ada kecurangan atau pelanggaran tertentu begitu. Nah, dalam kerangka itulah kemudian pembentuk Bawaslu melakukan tahapan pembentukan pengawas TPS yang mana pendaftaran itu sudah berlangsung, tahapan pengumuman administrasi juga sudah berlangsung, tahapan wawancara itu juga sudah berlangsung, dan pada tanggal 23, 24, 25 itu adalah tahapan pengumuman terhadap calon pengawas TPS yang terpilih. Oke. Gitu ya. Nah, nanti di tanggal 3 atau 4 itu akan dilakukan pelantikan terhadap pengawas TPS. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Brian tadi, kenapa kita harus melakukan pengawasan atau mengawal pembentukan pengawas TPS? Karena apa? Karena pengawas TPS itu memiliki peran yang sangat strategis. Betul. Pendaftarannya juga harus dilakukan secara terbuka. Orang yang terpilih juga harus yang berintegritas, jujur dan adil. Maka dari sisi itu publik perlu melakukan pengawasan terhadap pembentukan pengawas TPS. Agar apa? Panwaslu kecamatannya itu memilih pengawas TPS itu benar-benar yang profesional, jujur dan adil begitu. Nah, dalam kerangka itulah kemudian kita secara khusus mensosialisasikan tentang pembentukan pengawas TPS. Meskipun hari ini sudah pengumuman, tapi percayalah bahwa masyarakat itu bisa menyampaikan tanggapan atau masukan kepada pengawas TPS yang terpilih itu. Kalau misalnya diketahui adanya pengawas TPS yang dia tidak memenuhi syarat, rekam jejaknya buruk, tidak memiliki integritas dan sebagainya, bisa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan atau kami di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah agar kita melakukan proses penelitian verifikasi benar enggak yang dilaporkan itu. Maka dari sisi itu kita berharap agar pembentukan pengawas TPS ini benar-benar dikawal agar terpilih pengawas TPS yang berintegritas. Kalau pengawas TPS-nya terpilih nanti berintegritas dan melakukan pengawasan secara baik, tentu pelaksanaan pemungutan dan juga penghitungan suara yang dilakukan 27 November nanti bisa terlaksana sesuai dengan aturan yang ada, kecurangan nggak ada, money politik nggak ada, dan lain sebagainya seperti itu. Kira-kira begitu gambarannya Mas Brian. Ya, jadi memang tidak hanya mengawal proses pilkada itu sendiri, cuman pembentukan untuk pengawasnya pun perlu dikawal ya Pak ya, gitu. Sehingga supaya jelas mereka para pengawas ini memang pengawas yang berintegritas ya Pak. Gitu. Karena ini memang dari kalangan masyarakat umum ya Pak ya. Ya, jadi pembentukan pengawas TPS itu pendaftarannya dilakukan secara terbuka, tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak sembarang orang dia bisa menjadi penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah pengawas TPS. Misalnya saya contohkan, kalau ada orang yang kemudian dia usianya itu masih 15 tahun, daftar, boleh saja, tapi saya menjamin tidak akan lolos bisa menjadi pengawas TPS. Kenapa? Karena syarat menjadi pengawas TPS itu adalah minimal 21 tahun. Kalau 21 tahun nggak ada, baru usia paling rendah adalah 17 tahun. Sama halnya dengan pendidikan. Pendidikan itu pengawas TPS syarat minimalnya adalah lulusan SMA.
Dia juga bukan anggota partai politik. Kalau dia anggota partai politik di Sipol tentu tidak akan lolos administrasi. Dia tidak pernah dipidana dengan penjara, ancaman hukumannya adalah 5 tahun atau lebih. Dia juga harus memiliki integritas, dia harus setia pada Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, proklamasi kemerdekaan dan lain sebagainya. Dan juga dia tidak terikat dengan ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Misalnya suami atau istrinya sudah menjadi KPU atau menjadi Bawaslu, tentu nggak bisa kemudian mendaftarkan diri sebagai pengawas TPS untuk kemudian terpilih menjadi pengawas TPS begitu. Gitu. Jadi prosesnya sangat terbuka, tapi juga ada syarat-syaratnya. Peraturannya juga ketat ya. Ketat. Nggak boleh sembarangan orang kemudian ditetapkan menjadi pengawas TPS begitu. Betul. Oke. Terima kasih nih penjelasan dari Pak Raufik. Nampaknya juga sudah memberikan gambaran kepada keluarga FAS bahwa Bawaslu ini tidak main-main dalam menyeleksi pengawas pemilu ya nantinya, Pak Raufik. Nah, sekarang ini kita beralih ke Pak Nano nih. Sebagai seorang pegiat pemilu bisa dibilang ya Pak Nano ya. Ya. Bagaimana nih pandangan Pak Nono terhadap proses pembentukan pengawas TPS pada pemilihan serentak di 2024 ini tentunya di Jawa Tengah ya khususnya? Iya. Selamat malam keluarga FAS. Ketemu lagi di malam hari ini di FAS FM untuk membahas tentang pengawas TPS ya. Sejauh ini pengawas TPS yang terbentuk itu kan kemungkinan besar sebagian besar itu pengawas TPS ketika pemilu kemarin ya Pak Rafi ya. Jadi ketika pemilu kemarin itu kan sudah ada pengawas TPS pemilu 2024 kemarin. Ya, tetapi karena TPS-nya sekarang berkurang khususnya di Magelang ya. Dari jumlah yang kemarin TPS-nya kurang lebih 300-an lebih atau sekarang 200-an atau berapa itu otomatis kan juga berkurang juga pengawas TPS yang ada. Persaingannya kan di situ Mas. Betul, yang kemarin-kemarin yang benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh ketika mengawasi di TPS-nya masing-masing pasti akan diterima dengan baik gitu kan. Tetapi ketika yang kemarin ketika pemilu kok mengawasinya setengah-setengah dan lain sebagainya, ya kemungkinan besar juga akan nggak diterima lah kemungkinan tapi itu tergantung dari masing-masing Panwascam ya, karena yang menentukan diterima atau tidaknya pengawas TPS itu kan Panwascam, betul ya Pak Rafi ya. Jadi ketika Panwascam sudah wawancara, sudah menyesuaikan dengan pilihannya itu kemarin kerjanya seperti apa kan bisa diseleksi dengan baik karena sudah punya pengalaman. Karena saya yakin sebagian besar yang mendaftar sekarang adalah pengawas TPS yang kemarin pemilu juga mendaftar. Nggak kapok ya? Ya nggak kapok ya. Dan karena jadi abdi negara Pak. Karena berjuang menjaga demokrasi. Ya tapi itu kadang juga yang baru juga banyak Mas. Wah ini kok lumayan gitu kan, abdi negara itu lumayan kan. Nah itu kan jadi banyak juga yang kepengen daftar gitu kan untuk mengawasi proses demokrasi ini. Itu Mas Dian. Oke gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang mungkin kendalanya tidak begitu besar karena bisa dibilang sudah punya track record ya. Karena sebelumnya kan sudah pernah ada pemilihan. Sudah ada pengawas TPS yang sudah jadi bayangan Panwascam ini kira-kira orangnya bagus atau tidak, kinerjanya seperti apa ya. Kemungkinan juga akan tetapi ketika yang kemarin pemilu ngawasinya juga nggak maksimal gitu ya. Akhirnya juga nanti ganti pasti pertimbangan juga ya. Pertimbangannya akan seperti itu gitu kan ya. Tapi kemungkinan ya ini beda ya. Pilkada maupun pemilu kemarin walaupun yang diawasi sekarang cuma 2 pasangan calon, tapi kan intensitas keberpihakannya itu kan lebih tinggi di bawah itu kan. Lingkupnya lebih kecil ya. Lebih kecil kemudian. Nah ini yang perlu diwaspadai Mas Brian ketika memilih pengawas TPS yang integritasnya memang benar-benar teruji gitu, enggak memihak salah satu calon. Memilih boleh kan, mereka boleh memilih, tetapi ketika sudah menjadi pengawas TPS integritas inilah yang harus dijaga. Jadi
pengawas TPS kok nyambi tim sukses itu. Jadi masalah nanti gitu Mas. Kontras ya. Gitu Mas Brian. Oke, terima kasih Pak Nano untuk penjelasan berkaitan dengan mungkin kendala yang pernah dirasakan ya atau yang dialami untuk membentuk tim pengawas ini. Nah, kalau dari Pak Rafiq sendiri nih, apakah ada tantangan utama nih Pak Rafiq yang dihadapi oleh Bawaslu Jawa Tengah di tahun 2024 ini untuk pembentukan pengawas pilkada ini? Iya, secara umum sih sebenarnya lancar semua ya. Karena kan di Jawa Tengah ini ada kebutuhan pengawas TPS itu kan 56.000. Ya. Ya, karena jumlah TPS-nya ya segitu. Satu TPS itu diawasi oleh satu pengawas TPS. Yeah. Nah, salah satu syarat pendaftaran itu untuk tidak diperpanjang itu kan dia harus memenuhi 2 kali kebutuhan pendaftar. Untuk apa? Untuk agar ada pilihannya. Kalau hanya yang daftar sedikit kan nanti ya pilihannya nggak banyak. Tapi kita berharap agar pendaftarannya itu juga banyak. Nah, minimalnya itu adalah 2 kali dari kebutuhan. Gitu. Dan alhamdulillah Mas Brian dan keluarga Fast FM di Jawa Tengah ini jumlah pendaftar untuk pengawas TPS itu 100.000 lebih. Ya, 100.000 lebih. Meskipun di beberapa spot di kelurahan desa tertentu itu harus dilakukan proses perpanjangan. Karena Pak, karena mungkin ada spot desa tertentu yang ketersediaan SDM-nya untuk menjadi pengawas TPS itu tidak banyak. Ya. Misalnya mencari yang lulusan SMA, mau daftar dan sebagainya. Dan satu lagi di Bawaslu itu ada aturan di mana kalau misalnya belum ada pendaftar perempuan, itu juga harus diperpanjang. Gitu. Ini bagian dari perjuangan affirmative action kesetaraan laki-laki dan perempuan agar perempuan juga mau untuk kemudian menjadi penyelenggara pemilu. Begitu. Nah, memang sempat kami mendapatkan laporan dari beberapa Bawaslu Kabupaten Kota itu yang tadi melakukan perpanjangan karena ada ketersediaan, tapi itu nggak banyak. Mungkin hanya di wilayah-wilayah yang desanya itu ada di wilayah jauh ya, misalnya karena yang lulusan SMA itu pada merantau keluar daerah. Itu yang saya kira juga masih menjadi catatan kami dalam proses pembentukan pengawas TPS ini. Di luar itu saya kira tidak ada, meskipun ada juga 1-2 mungkin jumlahnya dari 56.000 pengawas TPS yang dia sudah terpilih tapi kemudian mengundurkan diri. Karena apa? Karena ternyata pada saat dia itu pada saat proses pendaftaran PTPS itu dia ngelamar kerja yang lain. Pada saat diumumkan dia dipanggil untuk menjadi pekerja di luar daerah. Akhirnya apa? Dia harus keluar dari daerahnya untuk kemudian mengundurkan diri dari pengawas TPS. Nah, saya kira itu juga nggak masalah karena ada mekanisme untuk melakukan penggantian calon terpilih. Dan stok untuk kemudian mengganti yang bersangkutan juga alhamdulillah ada, gitu ya. Sehingga dari sisi jumlah keterpenuhan seluruh pengawas TPS di Jawa Tengah ini juga sudah terpenuhi begitu. Meskipun ada riak-riak kecil yang seperti yang saya sampaikan tadi begitu, Mas Brian. Mungkin hal-hal kecil itu bisa dibilang hanya bisa menjadi untuk evaluasi di tahun ini dan itu tidak terlalu mengganggu proses berjalannya tidak ya, mengganggu. Pak Rafiq ya. Iya, alhamdulillah. Dan mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Nano juga, karena mungkin masyarakat malah justru semakin sadar untuk bisa ikut mengawasi sehingga banyak juga yang pengen ngedaftar ya Pak Nano ya. Iya, ini tadi ada dapat info dari Bawaslu Kabupaten Magelang bahwa jumlah pengawas TPS di Kabupaten Magelang itu sekitar 2011 Mas. Jika seluruh kabupaten ya, jadi seluruh jumlah TPS-nya kan sekitar 2011 ini. Ketika pemilu kemarin kan sekitar 4.000-an atau berapa saya kurang tahu ya. Udah lupa. Karena kalau sudah aktif di dalam itu tidak begitu ngecek jumlah-jumlah ya. Ini barusan saya tanya info terkini bahwa jumlah TPS yang ada di Kabupaten Magelang itu ada 2011 termasuk lokasi khusus Mas. Lokasi khusus itu nanti tidak semua milih 2 calon semisal di Kabupaten Magelang. Jadi semisal ada orang dari Rembang, dari Pati tapi milih di Magelang gitu Pak ya. Itu cuma milih gubernur saja. Nah, itu di lokasi-lokasi khusus itu nanti santri-santri atau apa biasanya kayak gitu. Betul. Jadi ada beberapa lokasi khusus di Kabupaten Magelang
Yang jumlahnya saya juga kurang tahu. Iya. Gitu Mas. Betul. Oke, itu dia keluarga Fas, mungkin sedikit penjelasan ya berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Jawa Tengah khususnya untuk Pilkada di tahun 2024 ini. Nanti kita akan ulas lebih jauh lagi keluarga Fas, tapi kita akan jeda dulu. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi tetap di 90.1 Fas FM Family Radio. Ya, keluarga Fas, Brian masih menemani Anda tentunya di dialog spesial nih bersama Bawaslu Jawa Tengah. Jadi untuk Anda keluarga Fas yang barangkali ingin bertanya juga boleh. Kirim aja WA di 0815 7870 9640 ya. Jadi Anda bisa bertanya berkaitan dengan apa mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nano dan juga Pak Rofik ya. Nah keluarga Fas barangkali dari Anda ada yang pengen bertanya-tanya, kalau tadi sudah dijelaskan masalah persyaratan apa saja, terus juga tadi sudah disinggung bahwa untuk kuota pendaftaran untuk pengawas pilkada ini juga cukup banyak, meskipun ada beberapa kendala. Nah sekarang saatnya kita perlu tahu nih keluarga Fas, setelah terpilih menjadi pengawas di kegiatan pilkada 2024 ini, tahapan-tahapan yang harus dilalui atau dilakukan nih apa nih Pak Rofik kira-kira? Ya, terima kasih Mas Brian dan para keluarga Fas FM. Tanggal 25 kemarin yang terakhir itu adalah nama-nama pengawas TPS itu sudah diumumkan kepada publik. Ya. Dan saya berharap agar masyarakat juga tidak cuek, sehingga masyarakat saya berharap untuk ikut meneliti, mengawasi, mengulik-ngulik nama-nama yang terpilih menjadi pengawas TPS. Oke. Kalau misalnya ditemukan masyarakat mengetahui adanya nama pengawas TPS itu bermasalah, misalnya dia pernah menjadi anggota partai politik, pernah juga melakukan tindakan-tindakan tertentu yang itu melanggar aturan, jejak rekamnya juga buruk, atau dia itu bagian dari tim sukses, tidak netral dan sebagainya, keluarga Fas FM dimanapun Anda berada itu juga bisa menyampaikan tanggapan atau masukan kepada Panwaslu Kecamatan. Nanti Panwaslu Kecamatan akan menelusuri terkait dengan kebenaran hal tersebut begitu. Dan saya kira pelaporan atau pemberian informasi itu tidak hanya bersifat langsung ke kantor Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi, tapi juga bisa memanfaatkan medium-medium aplikasi, misalnya di media sosial Bawaslu Jawa Tengah silahkan di follow aja. Alamatnya ada di Bawaslu Jateng. Oke. Ya, itu bisa diikuti oleh keluarga Fas FM. Itu di Instagram ya? Di Instagram, di YouTube juga namanya sama, di Facebook namanya sama. Bawaslu Jateng. Bawaslu Jateng. Oke. Itu nama media sosial Bawaslu Jateng. Ya. Bisa diikuti, bisa di-follow, bisa menyampaikan informasi kepada kami terkait dengan nama-nama pengawas TPS gitu kan. Cuma saya juga berharap agar informasi itu benar-benar valid ya. Artinya tidak mengandung fitnah ataupun hoax atau politisasi syarat atau karena ujaran kebencian atau karena masalah pribadi gitu ya. Sehingga harus fair, harus berdasarkan pada fakta yang ada begitu. Jadi masyarakat tetap masih bisa untuk kemudian menyampaikan tanggapan atau masukan terhadap nama-nama calon pengawas TPS. Kemudian berikutnya, setelah pengawas TPS ini diumumkan terpilih, nanti kami masih menunggu ini ada tanggapan masyarakat atau tidak gitu ya. Nanti kalau tidak ada berarti tanggal 3 atau 4 itu akan dilakukan pelantikan kepada pengawas TPS. Pelantikannya enggak 2 hari Mas Brian, tapi di antara itu. Antara tanggal 3 atau tanggal 4 itu pengawas TPS akan dilantik oleh Panwaslu Kecamatan di masing-masing kecamatan. Ya. Di tempatnya silahkan mencari informasi ya, atau biasanya di pengumuman itu juga sudah ada pengumuman tempatnya di mana, kapan pelantikannya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, nanti di pelantikan itu Panwaslu Kecamatan juga akan memberikan pembekalan atau pelatihan kepada para pengawas TPS. Memang betul bahwa bisa jadi
mereka yang terpilih menjadi pengawas TPS di pemilihan 2024 ini adalah pengawas TPS yang dia pernah menjadi pengawas TPS di pemilu sebelum-sebelumnya, atau juga ada yang memang baru menjadi pengawas TPS. Tapi kita tidak menilai itu karena apa? Karena kita menganggap semua bahwa posisinya adalah sama menjadi pengawas TPS terpilih yang kemudian dilantik. Maka dari sisi itu dilakukan pembekalan gitu ya. Pesan saya kepada mereka yang sudah pernah menjadi pengawas TPS tidak kemudian ogah-ogahan untuk belajar. Kenapa? Karena bisa jadi aturan kepemiluan, aturan pilkada itu dia bisa berubah ya. Maka dari sisi itu harus dicamkan aturannya bagaimana untuk saat ini. Nggak bisa kemudian sekonyong-konyongnya kita menyamakan begitu saja. Dulu seperti ini, itu kadang-kadang juga nggak bisa karena aturan pemilu dan pemilihan berbeda. Antar pemilihan di periode sebelumnya itu juga bisa jadi berbeda. Sama halnya bagi mereka yang pengawas TPS yang dia itu belum pernah menjadi pengawas TPS, jangan mudah untuk tidak percaya diri. Yakinlah bahwa semua hal itu bisa dipelajari. Belajar itu dengan berbagai macam, ya. Bisa dengan temannya, bisa buka di YouTube, bisa membaca aturan, bisa membaca undang-undang dan sebagainya gitu. Jadi nanti setelah pelantikan ada pembekalan dan pembekalan rata-rata akan dilaksanakan di Jawa Tengah ini tidak hanya sekali, tapi juga akan ada pembekalan berikutnya. Kalau desain dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pembekalan untuk pengawas TPS itu ada 3 kali. Jadi yang pertama adalah pelantikan plus pembekalan yang pertama. Itu bicara soal tupoksi, soal kode etik, soal wewenang, soal tahapan pemilihan dan lain sebagainya. Kemudian BIMTEK kedua itu dilaksanakan berikutnya dengan materi soal pengawasan, pemungutan dan juga penghitungan suara. Di masa tenang ngapain, di hari H ngapain, datang ke TPS jam berapa dan lain sebagainya, itu akan dibekalkan kepada para pengawas TPS di BIMTEK yang kedua gitu ya. Kemudian BIMTEK yang ketiga juga akan kita laksanakan, itu temanya terkait dengan pengisian laporan hasil pengawasan melalui form A dan juga penggunaan sistem teknologi informasi aplikasi berupa Siwaslih, sistem pengawasan pemilihan 2024. Ada aplikasinya dari Bawaslu RI, itu yang kemudian harus digunakan oleh teman-teman pengawas TPS. Ngisinya bagaimana, downloadnya bagaimana, apa saja yang harus diisi, ngisi laporannya di jam berapa, pertanyaannya apa saja, itu akan BIMTEK-kan di BIMTEK yang ketiga gitu. Di luar itu saya meyakini bahwa pengawas TPS itu antar desa atau dalam satu desa biasanya mereka juga bisa melakukan pembelajaran secara mandiri di tempat masing-masing gitu ya. Maka dari sisi itu jangan khawatir, nanti pembekalan itu ada. Dan juga Mas Brian dan keluarga Fast FM, kami juga masih menyediakan misalnya buku panduan. Buku panduan itu yang akan dibagikan kepada para pengawas TPS, itu bisa dibaca-baca oleh mereka. Dan juga ada video tutorial yang itu nanti bisa diakses oleh pengawas TPS bahkan publik, karena nanti akan kita upload di YouTube Bawaslu Jawa Tengah gitu ya. Jadi ada buku, ada video dan segala macamnya, itu yang nanti akan kita berikan kepada teman-teman pengawas TPS. Tinggal sekarang apakah yang bersangkutan itu dari sisi kemauan mau nggak memanfaatkan ruang-ruang pembelajaran itu agar nanti di 27 November terutama dalam melaksanakan pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara itu memang benar-benar profesional sesuai dengan kompetensinya untuk melakukan pengawasan pemilihan 2024 begitu.
Oke Pak Rafiq, jadi tadi keluarga FAS seperti yang disampaikan oleh Pak Rafiq ya, bahwa regulasi atau peraturan yang dibuat oleh Bawaslu meskipun itu mungkin bisa jadi pelaksanaannya sama, bisa dibilang dinamis ya Pak Rafiq ya, terus berubah. Sehingga tadi disampaikan untuk Anda keluarga FAS yang mungkin merasa kemarin sudah pernah menjadi pengawas TPS, itu jangan leha-leha saja ya, barangkali ada hal baru yang perlu dipelajari lagi. Mungkin sedikit beralih ke Pak Nano nih, berkaitan dengan hal tersebut nih. Bagaimana Pak Nano ini menilai kerjasama antara Bawaslu dengan masyarakat nih dalam pembentukan pengawasan pemilu ini? Seperti apa kira-kira Pak Nano? Tadi disampaikan bahwa ketika setelah selesai pelantikan, mereka akan kemudian dibintek gitu kan. Yep. Nah, kadang kendalanya di situ, Mas. Ketika satu ruangan itu kalau di Kecamatan Pertayudan itu dulu sekitar 300 orang. Oke. Ya, satu orang kemudian membidik 300 orang secara bersamaan, itu kan kadang ada yang santai, kadang ada yang tidur, kadang ada yang mungkin tidak 100% sambil ya. mainan HP dan lain sebagainya, yang kurang maksimalnya seperti itu. Oke. Tapi kebetulan di Kabupaten Bangkalan tadi sudah disampaikan Pak Rafiq, ketika saya sejak dulu zaman Panwascam itu ada pembelajaran mandiri yang di masing-masing desa. Jadi Panwasdes itu mengumpulkan masing-masing PTPS-nya itu untuk belajar bersama itu dengan mandiri biasanya, Mas. Tapi tadi alhamdulillah ada 3 kali pembekalan, semoga dengan 3 kali itu lebih tahu, lebih maksimal gitu kan. Cuma karena itu tadi, Mas, ketika yang satu ruangan dengan 200 sampai 300 orang. Nah, iya memang kadang-kala begitu. Tapi kita memberikan saran kepada Panwaslu Kecamatan untuk pembekalan dengan model seperti itu dipecah harinya. Misalnya 300 ya. 150 itu di hari pertama, 150 itu di hari berikutnya gitu. Rancangannya sih seperti itu gitu ya. Ya mungkin kemudian lebih bagus ya kalau seperti itu ya. Tapi kan lebih bagusnya lagi yang tadi yang Panwasdes yang juga belajar mandiri lama, ya. mandiri itu. Kan udah belajarnya lama kan Panwasdes itu sudah belajar lama, kemudian dia juga sudah tahu kondisi masing-masing daerahnya gitu kan. Itu saya kira efektif banget itu kan. Tapi ketika satu ruangan yang banyak itu ya bisa efektif, bisa tidak, tergantung pematerinya kalau kayak gitu. Kalau pematerinya memang benar-benar bisa menyesuaikan ruangan atau menyesuaikan audien, ya itu bisa maksimal gitu kan. Tapi ketika pematerinya membosankan dan lain sebagainya, nanti kan kadang orang sudah bosan kemudian permainan HP dan lain sebagainya, tidak fokus kepada materi yang disampaikan. Jadi peran dari Panwasdes tadi itu juga cukup efektif untuk bisa memberikan BIMTEK secara mandiri seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rafiq. Dan memang itu berawal dari kemauan juga ya, karena kalau misalnya tanpa anggaran dulu masih. Kalau yang tadi ini alhamdulillah sudah 3 kali BIMTEK kan, jadi 3 kali BIMTEK kan 3 kali datang gitu kan, itu lebih maksimal gitu kan. Ya, jadi kesadaran masyarakat memang harus terus ditingkatkan ya berkaitan dengan pengawasan pemilu ini, karena memang ini untuk kita, dari kita, untuk kita, oleh kita ya, semua memang dilaksanakan oleh rakyat. Dan seperti tadi keluarga FAS, mungkin saya juga sedikit mengingatkan bahwa masyarakat yang di luar dari pengawas TPS yang sudah dipilih barangkali oleh Bawaslu, ini juga ikut mengawasi juga apakah memang daftar orang-orang tersebut ini cukup memiliki integritas tinggi atau seperti apa. Karena kembali lagi, kalau 100% diserahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga akan sangat sulit untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut ya Pak. Iya, karena kadang gini, refleksi saya itu menjadi penyelenggara pemilu itu kecurangan atau pelanggaran kepemiluan atau pilkada itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di mana saja itu dalam artian misalnya dia juga ada terjadi di ruang-ruang tertutup. Misalnya di dalam rumah, di dalam kamar, ada orang yang kemudian dia membawa tas masuk ke rumah orang, di dalamnya dia membagi uang untuk nyoblos ini itu. Itu kan bisa terjadi di mana saja. Tidak di ruang yang terbuka. Kemudian terjadi di
kapan saja. Politik uang itu bisa terjadi di waktu siang hari, bisa sore hari, bisa maghrib, bahkan dini hari, bahkan ada istilah di kita ya serangan fajar atau serangan duha, serangan duhur dan lain sebagainya itu. Jadi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, untuk itulah kemudian pengawas pemilu memang satu-satunya lembaga yang diberi amanah untuk melakukan pengawasan. Tapi kita tahu bahwa pilkada ini kan hak semua rakyat. Ya, betul. Maka dari sisi itu masyarakat perlu untuk kemudian ikut terlibat aktif untuk bersama-sama menjaga pemilihan ini agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yang rugi sebenarnya juga masyarakat sendiri. Kenapa? Karena nanti akan terpilih orang yang dari sisi prosesnya itu tidak sesuai dengan aturan. Ya, betul, gitu. betul. Maka dari sisi itu butuh partisipasi masyarakat begitu. Yap. Oke, jadi seperti itu keluarga FAS memang meskipun sudah dibentuk ya ada Bawaslu, memang badan yang khusus mengawasi untuk kegiatan pemilu ini, tapi masyarakat juga harus berperan aktif tentunya untuk mengawasi proses pemilihan daerah ini. Oke deh, nanti kita akan lanjut lagi keluarga FAS setelah jeda yang berikut ini. Tetap stay tune aja di Dialog bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Tetap stay tune di 90.1 FAS FM Family Radio. Yap, keluarga FAS kembali lagi bersama saya, Brian, dan masih ada dua narasumber dari Bawaslu Jawa Tengah nih. Ada Pak Nano dan juga Pak Raufik yang telah hadir. Dan tadi sudah memberikan banyak sekali insight ke kita semua, keluarga FAS, mengenai Bawaslu ini dan juga pengawas TPS gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini, seperti yang kita tahu ya, memang pemilu ini menjadi sesuatu kalau di Indonesia sesuatu yang paling seru nih, Pak Raufik dan juga Pak Nano. Ramai, menjadi sesuatu yang paling ramai. Nah, ini kayaknya juga menjadi tugas yang cukup berat untuk Bawaslu juga sepertinya. Gitu. Nah, ini kira-kira masyarakat bisa apa ya, membantu atau bentuk apa saja nih? Mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat terhadap Bawaslu ataupun proses pilkada itu sendiri, Pak Raufik. Iya, jadi memang pemilihan kali ini akan tercatat dalam sejarah untuk perkata kalinya di Indonesia, di mana pilkada itu dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilu. Pemilu, ya betul. Jadi belum pernah di Republik ini pelaksanaan pemilu dan pilkada itu di tahun yang sama. Ini pertama kali. Pertama kalinya. Catatan yang kedua akan tertoreh di Indonesia juga terkait dengan pilkada kali ini berupa pilkada kali ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya kan bertahap. Ada yang di Jawa Tengah ini ada yang 7 wilayah pilkadanya tahun ini, 21 daerah di tahun ini dan lain sebagainya. Tapi kali ini enggak. Dia 35 kabupaten kota secara bersama-sama, termasuk di wilayah kabupaten kota seluruh Indonesia. Itu akan dilaksanakan sama. Kecuali ya wilayah Jogja, karena dia tidak ada pemilihan gubernur, atau DKI yang dia tidak ada pemilihan wali kota. Tapi di luar itu semua akan 2 surat suara dan sama-sama. Dan itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya begitu ya. Kemudian itu yang kemudian menjadikan kita harus bersama-sama menjaga agar pemilihan kepala daerah ini benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Gusti Allah mungkin akan menguji pilkada kali ini itu dibikin seperti ini, nanti hasilnya bagaimana? Apakah lebih bagus atau tidak? Gitu. Maka dari sisi itu kita ingin agar ini lebih bagus. Nah, lebih bagus ini tentu butuh prasyarat yang namanya partisipasi masyarakat. Nggak bisa kemudian pilkada ini sukses karena Bawaslu, karena partainya, karena KPU-nya, karena pemantaunya. Enggak. Tapi butuh peran semua pihak untuk berfungsi sesuai dengan wilayah masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan masyarakat? Kalau saya melihat masyarakat sih sebenarnya ada berbagai peran yang dia bisa lakukan sesuai dengan apa? Dalam tanda kutip mungkin makom atau posisinya dia. Misalnya
Hal yang paling sederhana yang itu bisa dilakukan oleh semua masyarakat. Ya. Apa itu? Harus memilih sesuai dengan visi misi program pasangan calon. Oke. Itu kan kemungkinan besar kan sebenarnya bisa dilakukan oleh semua masyarakat. Ya. Tidak pandang bulu, Ya, betul. tidak pandang jabatan. Karena satu suara ya satu orang kan Ya. begitu. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh semua masyarakat. Ya. Yang berikutnya adalah kalau misalnya ada tindakan-tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan, Ya. masyarakat juga bisa menyampaikan laporan atau memberikan informasi kepada pengawas pemilu. Mengetahui kanan kirinya misalnya ada potensi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, dia bisa menyampaikan informasi kepada pengawas pemilu, baik secara langsung maupun melalui aplikasi, media sosial dan sebagainya. Dan masyarakat saya kira juga bisa ikut berpartisipasi mensosialisasikan tentang aturan-aturan kepemiluan. Oke. Saya kira itu juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan tulisan, dengan video, dengan omongan secara langsung, dengan khotbahnya misalnya. Khotbahnya itu bukanlah ranah politik dibawa ke masjid ya, bukan. Tapi kita ingin agar misalnya konten-konten ajaran Islam bagaimana memilih pemimpin yang baik, yang berintegritas, Secara jujur, adil. tolak politik uang itu bagian dari yang bisa disampaikan untuk mengingatkan kita semua bagaimana menghadapi pemilihan ini gitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya peran-peran yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat begitu Mas Brian. Oke, itu dia keluarga FAS. Barangkali bisa dipraktikkan juga untuk Anda yang memiliki kesadaran untuk demokrasi di negara kita ini bisa saling memberikan ya satu sama lain begitu ya Pak Nano. Kalau Pak Nano melihat pandangan di masyarakat mungkin beberapa waktu ini, apalagi Pak Nano sudah punya pengalaman sejak 2018 di Bawaslu. Bagaimana nih kira-kira perkembangan masyarakat kita terhadap pengawas TPS nih, Pak Nano? Alhamdulillah Mas, untuk Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung yang menjaga siaran FAS FM ini ya, ini sudah teruji bareng-bareng pilkadanya itu ketika 2018 Pak ya. Di 2018 itu Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung itu memilih gubernur dan juga memilih bupati. Itu alhamdulillah sudah pernah teruji. Jadi saya kira lebih memudahkan ya, tetapi karena yang kemarin-kemarin itu incumbent-nya banyak ya kan, nah, itu semuanya incumbent, jadi agak berbeda tensinya dengan sekarang yang baru-baru ini. Ini kayaknya masyarakat sekarang lebih banget untuk mengawasinya karena saling memantau, saling mengawasi itu kan juga bagus juga dalam ranah demokrasi bahwa kalau ada yang money politik disampaikan oleh Pak Rofi tadi, kemudian menggunakan SARA, menggunakan apapun hal-hal yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, itu masyarakat bisa ikut memberikan laporan. Walaupun nanti kadang ketika memberikan laporan ya tadi via media sosial itu sudah minimal cukup. Masyarakat itu kadang ketika disuruh langsung ke Bawaslu atau ke Panwascam, mereka kadang malas, kadang takut, kadang ada intimidasi dan lain sebagainya. Itu mungkin kemungkinan akan seperti itu. Tetapi sepengalaman saya Mas ya, tetapi karena ini biar demokrasi ya apapun ya minimal informasi awal dari masyarakat itulah yang penting buat Bawaslu maupun KPU ataupun siapa saja yang penggerak pemilu ini untuk biar kualitas kepemimpinan di negeri ini lebih bagus lagi ke depan nih ketika Pilkada 2024 ini ya kan. Jadi tidak hanya sekedar memilih pemimpin yang hasil dari coblosan yang masyarakat, tapi memang benar-benar yang tadi prosesnya juga prosesnya juga bagus, proses yang bagus menghasilkan hasil yang bagus gitu kan. Ketika prosesnya sudah tidak bagus, hasilnya maka tidak bagus gitu kan. Karena banyak hal-hal tadi yang dilanggar misal itu kan. Itu nanti kan ketika sudah jadi akan diukit-ukit lagi gitu kan. Prosesnya kayak gini gitu kan. Betul. Nah, itu kemungkinan seperti itu. Jadi masyarakat ya
saya anggap jangan takut lah untuk melaporkan apapun pelanggaran yang ada gitu kan. Ya, tapi kan kadang yang melaporkan itu malah sama tim sukses ini. Tim sukses ini yang melaporkan tim sukses sana ya. Ya, kemungkinan ini sudah banyak terjadi ini Mas di Magelang ya, udah agak anget katanya. Katanya ya saya nggak tahu persis secara detailnya seperti apa gitu. Oke. Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri dialog kita nih, keluarga FAS, ada closing statement barangkali yang bisa disampaikan dari Pak Rafiq. Ya, seluruh masyarakat Jawa Tengah, mari kita manfaatkan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Ingat, nanti di 2025, 2026, 2027, 2028 itu tidak ada pemilu atau pilkada lagi. Artinya apa? Kalau kita salah di dalam menentukan pilihan, kemudian kita hanya memikirkan pribadi kita, bisa jadi kita akan kecewa di tahun-tahun berikutnya. Begitu. Maka dari sisi itu hati-hati memilih pemimpin, dan memilih pemimpin harus sesuai dengan visi, misi, dan program. Tidak ada faktor-faktor yang itu bersifat pribadi atau kepentingan atau keuntungan sesaat. Kita harus berpikir bahwa 5 menit di TPS itu adalah untuk kepentingan 5 tahun ke depan. Begitu. Betul, itu dia keluarga FAS. Jadi memang kita harus mempertimbangkan banyak karena apa yang kita pilih ini jangkanya 5 tahun yang cukup panjang. Jadi memang harus dipikirkan betul-betul dan prosesnya memang harus baik seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nano, karena proses yang tidak baik maka akan mendapatkan hasil yang juga tidak baik ya. Barangkali ada closing statement dari Pak Nano. Ya, untuk masyarakat seluruhnya Jawa Tengah dan khususnya Kabupaten Magelang atau yang menjangkau siaran FAS FM ini ya. Siaran FAS FM ini luas banget Mas. Ya, bukan bareng-bareng ya seluruh Indonesia, jadi bisa yang siapa saja yang mendengar itu atau mungkin lagi di mobil kan sudah bisa juga Mas. Betul. Ya, ini memang proses pemilihan pemimpin kita di daerah ini memang sangat luar biasa. Jadi mari kita manfaatkan 27 November besok dengan memilih calon pemimpin yang jangan ada tekanan dari siapapun Mas. Siapapun tidak boleh menekan karena ini hak pribadi masing-masing orang. Satu orang satu suara sama, pejabat maupun rakyat suaranya sama satu ya. Ini jadi tidak boleh ada tekanan siapapun dan tidak boleh ada yang memberikan ancaman ataupun apapun ya. Jadi monggo silahkan ketika Pilkada 2024 ini kita sukseskan dengan menjadi warga negara yang baik dengan memilih ke TPS besok gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Nano dan juga Pak Rafiq sudah berkenan untuk hadir melakukan dialog Bawaslu ini. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadi peringatan untuk masyarakat juga ya Pak Rafiq dan juga Pak Nano, dan penyelenggaraan pilkada ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, sebelum kita tutup nih keluarga FAS, Brian mengingatkan untuk Anda barangkali yang ingin sekedar bertanya atau melaporkan beberapa mungkin pelanggaran yang terjadi, bisa melalui media sosial yang ada di Bawaslu yaitu Bawaslu Jateng ya Pak Rafi, bisa hubungi di situ, dan YouTube-nya juga ada di situ. Via DM ini bisa fast respon. Bisa, ya. Oke. Masing-masing wilayah juga bisa ya dihubungi, dan mereka juga ada media sosialnya via DM. Nanti insya Allah akan direspon berkaitan dengan laporan yang Anda berikan. Oke, seperti itu kurang lebih keluarga FAS. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Nano dan juga Pak Rafiq. Sama-sama. Terima kasih Mas Brian hadir malam hari ini. Kami pamit keluarga FAS. Tetap stay tune di 90.1 FAS FM Family Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.